Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast kita, Kasmu, yaitu Keluh Kesah Darimu. Dengan tema kali ini yaitu Story KPI. Nah, pada kali ini kita sudah kedatangan salah seorang alumni dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Selamat datang Bang Habib. Iya. Nah, mungkin bisa nyapa-nyapa sedikit untuk smart viewers di rumah terlebih Oke, dahulu. selamat pagi untuk penonton semuanya. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bang Habib bisa bercerita sedikit background kehidupannya terlebih dahulu, biar smart viewers di rumah bisa mengetahui gitu. Oke. Nama lengkap saya itu Habibullah. Dulu itu saya kuliah di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Konsentrasinya itu broadcasting. Tahun 2017 di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di UIN Mahmud Yunus. Pada masa saya itu namanya Yayan Batu Sangkar gitu. Nah, sedikit cerita nih Bang, kesibukan Abang sekarang ini apa sih? Untuk kesibukan sekarang ini saya bekerja di Institut Kesehatan Primer Nusantara Bukit Tinggi. Institut, Ya, berarti bekerja sebagai? saya bekerja di situ sebagai untuk pengelola ruangan podcastnya. Jadi di situ juga ada studio podcast. Jadi saya di situ menghandle kegiatan-kegiatan uh, untuk adanya syuting podcast dari mahasiswa maupun dosen dan juga bintang tamu. Dan juga tuh apabila ada acara di tempat saya itu juga ikut mendokumentasikan kegiatannya. Dari kapan tuh Bang? Bang mulai bekerja? Apa sampai sekarang kan masih bekerja kan? Iya, Berarti sampai dari sekarang kapan? masih. Dari kapan? Itu saya mulai bekerja itu setelah 1 bulan setiap wisuda. Itu wisuda saya di bulan kalau di bulan September, di bulan November mulainya. Awal November mulainya bulan tahun? November 2021. Oh, Ya, oke. November 2021. Nah, mungkin sekarang kita mau tanya-tanya sedikit nih Bang. Oke. Um, Kenapa sih alasan Abang milih kuliah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini yang dulunya IAIN ya Bang ya? Padahal kan di Indonesia, jangan di Indonesia deh, di Sumber aja banyak kan kampus-kampus ternama, kayak misalnya UNAN, UNP, Politeknik gitu kan. Kenapa Abang milihnya di sini? Nah, alasannya saya tuh kenapa saya milih ya. Eh, saya ini kan tamatan dari itu dari Mandua Batu Sangkar. Nah, pada masa tamat, kami ada mengisi formulir itu untuk lewat jalur undangan. Saya maunya kuliah lewat jalur undangan gitu. Andaikan saya nggak terima nih kuliah di jalur undangan, saya nggak mau kuliah gitu kan, gitu. Nah, di situ kami ada lewat jalur SPAN-PTKIN dan juga ada satu lagi itu eh, SBM, ya PTN. SBMPTN. Nah, dan saya udah daftar tuh di yang SPAN-PTKIN ini, saya daftarnya di UIN Mahmud Yunus di sini. Nah, dan yang di SB ini saya daftarnya dua, kampusnya dua. Saya daftar yang pertama di ISI, setelah itu saya daftarnya di UNP. Nah, yang di UIN Mahmud Yunus ini saya ngambilnya tuh jurusan yang pertamanya itu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, jurusan yang kedua itu PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, dan ketika hasilnya keluar, nah, terimanya saya itu di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, mungkin saya berpikir ini, wah mungkin ini takdir saya nih buat kuliah di sini. Nah, habis itu ya udah, saya mau aja kuliah di sini. Tapi itu dengan catatan nggak ngikut-ngikut sama teman. Memang dari diri sendiri aja. Mau ya udah berarti saya ditakdirkan buat kuliah di sini. Ya udah, ambil aja jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dilanjutkan. Gimana nih perasaan Abang setelah, kan ini kayak misalnya pilihan pertama ya? Iya, pilihan pertama Pilihan sekali. pertama. Berkuliah di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Gimana sih perasaan Abang untuk menjalani perkuliahan dari jadi maba sampai udah wisuda sekarang gitu? Nah, dan pertama sekali yang saya rasakan tuh memang sih saya senang nih, wah akhirnya saya kuliah gitu kan. Dan juga tuh kebetulan sekali, kebetulan saudara saya juga di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Gitu. Dia tuh BP 15. Jadi itu enak apa masa, wah udah ada nih pegangan buat satu nih, buat salah satu
senior yang bisa saya tanya-tanya BP mengenai 15 berarti 2 tahun di atas abang ya berarti 2 ya? tahun di atas saya. Dan juga itu kita menemui teman-teman yang berbeda lagi. Kita menemui teman-teman yang baru. Ada teman yang dari Sawah Lunto, Payakumbuh, Dari berbagai Bukit Tinggi, daerah dari ya berbagai tempatnya. daerah gitu. Oke, selama abang jadi mahasiswa nih bang, mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batusangkar Sangkar ini, kita kan udah ada ketemu nih sebagai mahasiswa, sesama mahasiswa sebelum abang wisuda. Iya. Nah, Putri sering melihat abang ikut-ikutan dosen jadi panitia acara PBAK, wisuda gitu kan. Nah, itu boleh ceritain nggak bang? Awal mulanya bisa ngikut-ngikut dosen seperti itu, bisa jadi staf labor, itu gimana sih? Mungkin nanti jadi adik-adik semuanya atau smart viewers semuanya uh, bisa tahu atau bisa lebih dekat juga dengan dosennya gitu. Awal mulanya tuh uh, semester di semester 5 atau semester 6 perkiranya dari semester 5 atau semester 6. Nah, saya itu pertama tuh saya meminta, bukan ditunjuk langsung. Saya meminta tuh sama dosen saya, yaitu Pak Riki Karno. Saya minta, Pak, saya mau dong Pak jadi panitia wisuda Pak. Saya bilang kayak gitu. Oh mau? Iya Pak, ya udah. Berarti besok Bapak masukin aja jadi panitia wisuda. Yaitu di bagian apa, broadcastnya, kita sebagai kameramennya. Untuk apa namanya tuh, kan wisuda itu kan di live streaming kan di YouTube. Yeah. Jadi pas wisuda itu dimasukkan juga di panitia, pas PBAK juga dimasukin bagian broadcastingnya. Iya, bagian broadcastingnya. Dan di situ saya setiap kegiatan yang berbau dengan live streaming itu dimasukkan. Dan juga setelah itu saya pergi ke labor, ya dia bilang dia disuruh saya sebagai staff labor gitu kan. Dia bilang kan, Habib, gini aja Habib, sekarang ambil aja lah dulu jadi staff labor sebelum kita dapat staff labor yang baru. Lagian Habib kan juga mau tamat gitu katanya. Itu Oke. Mungkin semester 5, semester 6 kan kata Abang tadi. Iya, itu awalnya. Gimana cara Abang untuk memanajemen waktu? Mungkin kan pada semester itu sibuk-sibuknya kayak mencari judul skripsi. Iya, betul. Kayak ngurus skripsi gitu kan. Gimana cara Abang manajemen waktu jadi panitia juga, skripsi juga gitu. Apalagi ada magangnya gitu kan. Iya. Nah, gimana cara memanajemenkan waktu gitu? Di waktu semester 5 atau semester 6 itu kan masih belum ada skripsinya. Jadi masih bisa lah. Kayak kalau kuliah ya udah, berarti saya kuliah dulu. Misalnya kalau ada acara, ya udah saya ikut acara. Kayak gitu. Tapi kalau acara ada kuliah, saya tinggalkan dulu acaranya, saya kuliah dulu. Tetapi kalau bisa izin, saya nanya dulu sama dosennya, saya minta bantuan diizinin. Kayak gitu. Tetapi kalau di masa saya udah mulai skripsi itu udah mulai di semester 6. Cuma di semester 6 itu bisa lah, masih acaranya masih apa namanya tuh nggak ada acara wisuda, jadi bisa sekalian ngurus-ngurus skripsi. Nah, pas magang itu pernah bentrok. Saya lagi magang, ada juga acara wisuda. Nah, gimana tuh? Ini, jadi di situ saya berpikir lagi kan, nama udah dimasukin, otomatis saya nggak enak hati. Yang Pak, ini saya dikerjain, serba salah ya. Ya, jadi kebetulan nih sama pamong magangnya saya bilang, Pak, kan boleh nggak Pak saya izin hari Selasa, Rabu sama Kamis Pak, kan soalnya saya jadi panitia wisuda Pak. Oh ya, Bang magangnya di mana? Saya magangnya di TVRI Sumbar, di Padang. Nah, saya bilang kayak gitu kan, ya udah nggak apa-apa, tetapi malam ini bantu dulu ya, kita lembur katanya. Nah, kayak gitu saya bilang aja jelas-jelas, yang jelas kita ngomongnya tuh nggak bohong, kita jujur aja gitu kan. Ya udah dapat izin. Nah, hari Selasanya sorenya saya pulang lagi ke Batu Sangkar, ya udah ikut bantu jadi panitia. Bisa dapat izin gitu. Dengan syarat harus lembur dulu malamnya ya. Lembur dulu malam. Kebetulan hari itu ada acara waktu itu, ada program acara. Nah, oke. Mungkin hanya sekian ya teman-teman perbincangan kita pada kali ini sama Bang Habib, alumni dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
Mungkin teman-teman sedikit banyaknya pasti terinspirasi lah dengan cerita kita dari episode 1 kemarin ya. Mungkin Abang bisa sedikit cerita nih Bang, gimana rasa pengalaman magang di TVRI? Itu kan salah satu stasiun televisi di Sumbar ya Bang ya, Iya. yang udah lumayan besar juga ya di Sumbar. Nah gimana pengalamannya, mungkin apa aja Bang, bagian apa aja di sana gitu? Ya kalau magang di TVRI Sumbar itu, saya itu bagian teknik. Hmm. Jadi di awalnya kita memang bingung maunya apa gitu kan, mau apa sih yang mau dikerjain gitu kan. Jadi sesuai itu kita ngikutin alur aja dulu, gimana alurnya di situ. Jadi kata orangnya tuh bantu aja dulu apa yang bisa kita bantu. Berarti kita beradaptasi dulu Iya harus ya. beradaptasi dengan lingkungannya. Nah kebetulan ada sebuah acara, ya udah saya bantu nih. Kebetulan karena saya juga ikut apa namanya, jadi Udah ada penitia pengalaman ya, iya, udah pas ada jadi pengalaman di penitia kampus. wisuda, bantu-bantu ngatur kamera, bantu-bantu setting-setting kamera gitu kan, lihat bagaimana posisi kamera yang bagus, nanti kabel-kabelnya kemana harus harus ditaruh gitu kan. Jadi pas magang udah nggak canggung lagi, saya tahu. Jadi saya kameranya diposisikan di sini, yang kabelnya harus dilewatkan ke sini. Jadi pengaturan audionya di sini. Jadi udah tahu gitu. Cuman kita penyesuaiannya beda lagi kalau di magang sama di Kampus. kampus gitu. Ya. Oke, mungkin kesan dan pesan Abang sedikit nih buat mungkin ada maba yang nonton atau ada mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar ini yang nonton juga gitu. Mungkin sedikit kesan dan pesan dari seorang alumni jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam ini. Nah, kesan dan pesan saya tentunya untuk kita sebagai mahasiswa nih, belajar sungguh-sungguh, apapun tugas kerjakan, janganlah apa namanya tuh kita selalu malas. Kadang kan ada dari mahasiswa ini kadang pastilah dalam dirinya ada rasa ngeluh kuliah. Jangan jadikan apa namanya kuliah ini sebagai kapal yang mengantarkan kita ke tujuan. Kuliah ini hanya sebagai menambah pengetahuan dan ilmu bagi kita. Kesuksesan dibalikkan kepada diri kita sendiri. Dan juga jangan lupa untuk menghargai satu sama lain. Oke, nah mungkin sekian cerita kita, story KPI kita pada kali ini bersama seorang alumni kita dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2017 ya Bang ya. 2017. Nah, sekian dari saya, Rihato Janasa Putri sebagai pembawa acara pada kali ini. Dan ini pula episode terakhir kita pada podcast Kasmu Keluh Kesah Darimu pada kali ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. See you next time.